Ternyata ibu bohong sama anak sendiri. Sahutku menambah panas suasana. Terlihat mata ibu mendelik melirikku. Baru kali ini kulihat wajahnya sepucat itu, bagaikan kerupuk yang tersiram air. Tega ya, ibu abisin duit aku seenaknya. Tahu sendiri kan, gajiku itu cuma segitu. Bukannya ibu janji mau ditabungkan uangku. Mas Heri masih terlihat kecewa. Sudahlah mas, dimanapun juga uangnya udah terlanjur dibelanjakan. Sekarang dan kedepannya ya, ibu harus bisa ngatur keuangan untuk sebulan dengan uang yang tersisa. Celetukku sambil menyeringai. Melihat ibu terpojokkan seperti melihat pertunjukan sirkus gratisan. Dan ya, aku gak bisa bantu, tahu sendiri kan, aku ini cuma jualan seblak. Untungnya cuma buat jajan Nasya aja sama bayarin biaya sekolahnya. Lanjutku lagi berbohong. Malas saja jika harus menutupi kekurangan sehari-hari. Sementara di antara mereka tidak ada yang tahu diri, malah menghinaku sesuka hati. Coba saja mereka baik hati, aku pun tak mungkin sekejam ini. Nasya disekolahkan di sekolah swasta yang cukup bagus di kota ini. Awalnya aku tak setuju karena biayanya mahal. Namun ayah mertua bersikeras untuk menyekolahkan Nasya di sana dengan dalih ia sanggup membiayainya hingga lulus. Siapa sangka jika umurnya akan pendek, dan sekarang aku harus kerja keras untuk membiayainya karena jika mengandalkan gaji Mas Heri tak mungkin sanggup. Ia juga tak mau jika kusuruh pindah ke sekolah negeri. Aku gak mau tahu, pokoknya sisa uang itu harus cukup sebulan. Aku gak mau sampai kasbon lagi, tegas Mas Heri, lalu ia masuk ke dalam. Sekilas aku memandang ibu yang diam membisu, lalu ikut Mas Heri masuk ke dalam. Kalau kamu keberatan ibu pegang gajimu, ya sudah, nih ibu balikin. Wanita parubaya itu mengeluarkan semua uangnya ke hadapan Mas Heri. Ibu cuma belanja segini aja protes. Ingat gak kamu, bisa segede ini diurus siapa? Dulu kamu minum air susu siapa, ha? Lanjutnya lagi dengan air mata. Aku memutar bola mata malas. Habisnya jengah saja melihat tingkahnya. Bukan minta maaf, malah mengungkit-ungkit jasa masa lalu. Ambil aja sana duitmu, biarkan Amira yang pegang. Kamu emang anak gak tahu terima kasih. Dari kecil ibu yang ngurus, tapi sudah besar dan berpenghasilan, uangnya malah dikasih sama istrimu. Ini gak adil. Ibu masuk ke dalam sambil membanting pintu keras-keras. Beberapa menit kemudian, ia kembali sambil menenteng tas besar. Mas Heri menatap ibunya dengan iba. Mau kemana bu? Tanya Mas Heri. Sepertinya ia menyesal. Aku mau tinggal sama Ardan dan Rista. Mereka kaya raya, gak seperti kalian. Udah miskin, perhitungan, pantas aja gak kaya-kaya. Jawabnya nyelekit. Aku geleng-geleng kepala. Segitunya ambisi ibu ingin jadi orang kaya. Jangan bu. Ardan itu kan tinggal sama mertuanya. Iya, Heri minta maaf. Ibu betul, harusnya aku gak semarah itu. Maklum, dari tadi Amira nyerocos saja terus. Jadinya ya hatiku panas. Mas Heri bersimpuh di kaki wanita itu. Apa maksudnya coba? Dia bawa-bawa namaku. Nah, bener kan? Ternyata kamu dalangnya ya Amira. Ingat ya, jangan coba-coba menghalangi Heri untuk berbakti dengan ibunya. Ancam ibu sambil menatapku tajam. Sudah untung aku tak menyuruh Heri buat ceraikan kamu. Lanjutnya dengan dada kembang kempis. Ucap istighfar dalam hati sebanyak mungkin. Adu mulut dengan wanita itu percuma, tak akan menang. Dan ia pun tak mau mengalah. Kamu juga Heri, jangan mudah terhasut. Kita masih punya Ardan dan Rista. Mereka kaya. Ibu yakin mereka gak akan biarkan kita kelaparan. Emangnya dia? Ibu melirikku lagi dengan sinis. Yang kaya itu orang tuanya Rista bu. Ingat. Sekarang aku tanya, Ardan kerja apa coba? Apa dia bisa ngasih uang? Selama mereka kesini, apa pernah ngasih ibu uang? Tanyaku dengan pandangan menantang. Dipikir, aku akan menangis di pojokan saat mendapat hinaan darinya. Air mataku berharga jika digunakan untuk menangisi mereka. Kalau aku gak jualan seblak, mungkin setiap akhir bulan kita gak bisa makan karena nafkah yang Mas Heri kasih hanya cukup untuk 2 minggu. Lalu, yang 2 minggunya lagi dari mana? Ya dari uangku, dari hasil jualan seblak bu. Aku menyeringai. Tapi mulai sekarang, aku gak mau bantu nutupin kebutuhan sehari-hari lagi. Minta aja sana sama Rista. Buktikan kalau mereka itu kaya. Aku segera masuk ke kamar, malas jika harus mendengar ocehan Mas Heri dan ibu yang selalu menghinaku. Suatu saat akan kubuktikan jika diri ini bisa sukses dengan hasil jerih payah sendiri. 3 minggu telah berlalu. Hampir setiap hari aku dan Nasya makan di luar karena makanan selalu habis. Tapi jika ibu masak lauk asin dan sayuran baru akan tersisa. Heri, kita main ke rumah Rista yuk. Ibu udah gak punya duit. Siapa tahu Ardan bisa bantu. Ujar ibu di dapur. Ya sudah, aku kabari Ardan dulu ya. Jawab Mas Heri.
Kamu juga harus ikut, Mir. Biar lihat sendiri mantuku sekaya apa. Celetuknya saat aku menghampiri. Aku mengangguk. Mungkin lebih baik ikut daripada penasaran tentang kehidupan mereka yang sering dibanggakan ibu. Nomor Ardan gak aktif, Bu, saat kami bersiap hendak berangkat. Gak apa-apa, kita jalan aja. Hitung-hitung kejutan buat mereka. Kami pun berangkat. Mas Heri membonceng ibu, sedangkan aku naik motor sendiri. Tak lama, kami tiba di rumahnya Rista. Benar, ternyata rumah itu besar dan mewah. Tuh lihat Amira, ini baru rumah. Luarnya aja udah bagus, apalagi dalamnya. Bisa-bisa kamu pingsan ntar saking terpesona. Aku hanya mendelik malas. Aneh sekali dengan ibu. Rumah orang lain kok dibanggakan. Kalau rumah ini yang bangun setahun. Kalau rumah ini yang bangun atau yang belinya Ardan, baru aku akan takjub. Balasku dengan berbisik pula. Wanita itu diam, padahal aku dan Mas Heri sudah naik ke teras dan memencet bel. Tak berselang lama, pintu terbuka. Kebetulan sekali, Ardan yang membukakan pintu. Mas Heri, Mbak Amira, ayo masuk, ujar Ardan. Kami bertiga duduk di ruang tamu. Rumah ini terlihat sepi dan kosong karena mertua Ardan tak terlihat menyambut kami. Rista sama mertuamu kemana? Tanya ibu. Oh, ada di atas, Bu. Kalau Rista masih di kamar, jawabnya. Begini Ardan, ibu udah gak punya uang untuk kebutuhan sehari-hari. Kamu ada uang gak? Ibu pinjam dulu ya buat makan seminggu ke depan. Ardan terdiam sejenak. Dari sorot wajah, sepertinya ia merasa tegang. Gini Bu, nanti aku minta sama Rista dulu ya. Ungkapnya seperti tak enak. Kok minta sama Rista sih? Saut ibu merasa heran. Sebenarnya uangnya dipegang Rista, Bu. Jawab Ardan gelagapan. Kamu ini gimana sih? Kok uang dipegang istri? Gak punya prinsip banget. Jawab ibu dengan wajah masam. Ibu tahu sendiri kan, aku gak kerja. Kebutuhan kami juga ditanggung sama papa dan mama mertua. Ya wajar lah kalau Rista yang pegang. Jawab Ardan. Tak salah lagi dugaanku. Ternyata Ardan dan Rista itu tak memiliki apa-apa. Jadi kamu gak dikasih uang pegangan, Dan? Tanyaku dengan dahi mengernyit. Enggak Mbak, kalau Rista sih iya, dia dikasih ATM sama papanya. Jawabnya sambil menunduk. Aku melirik ibu dengan pandangan mengejek. Kebetulan sekali ia juga sedang melirik ke arahku. Bukan Bu, apa aku bilang, yang kaya itu orang tuanya Rista. Bisikku seketika ibu terlihat salah tingkah.